Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Jelita Sihombing, NIM 23043111060 dari program studi D3 Akuntansi kelas AK4B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UTS mata kuliah auditing yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Ridwan Zulfi. Menurut saya, auditing adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap informasi atau catatan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk menilai apakah informasi tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Alasan saya berpendapat seperti itu, pertama, audit bukan sekedar pemeriksaan biasa, ia mengikuti prosedur yang sudah terstruktur dan dilakukan oleh auditor yang independen untuk menjaga objektivitasnya. Yang kedua, sebagian besar audit, terutama audit eksternal, bertujuan menilai apakah laporan keuangan suatu entitas mencerminkan kondisi keuangan yang jujur, wajar, dan bebas dari salah saji material. Yang ketiga, mengacu pada standar profesional seperti Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA. Yang keempat, audit memberi keyakinan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditur, regulator, dan publik bahwa laporan keuangan dapat dipercaya. Tahapan audit menurut ISA. Yang pertama, perencanaan audit. Di sini, auditor memahami entitas dan lingkungannya, menilai risiko salah saji material, serta menyusun strategi dan rencana audit. Yang kedua, pemahaman atas pengendalian internal. Di sini, auditor menilai sistem pengendalian internal untuk menentukan tingkat keandalan sistem dan sejauh mana dapat diandalkan dalam pengumpulan bukti audit. Yang ketiga, penilaian risiko dan penetapan materialitas. Di sini, auditor menentukan tingkat materialitas serta menilai risiko-risiko yang relevan, termasuk risiko inheren dan risiko pengendalian. Yang keempat, pelaksanaan prosedur audit. Di sini, auditor melakukan prosedur substantif dan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kelima, evaluasi bukti audit dan kesimpulan. Nah, di sini auditor mengevaluasi seluruh bukti audit yang diperoleh untuk membentuk opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang keenam, penyusunan dan penerbitan laporan audit. Di sini auditor menyusun laporan audit yang berisi opini atas laporan keuangan dan menyerahkan kepada pihak terkait seperti manajemen, pemegang saham, dan lain-lainnya. Menurut saya, tahapan yang paling penting yaitu perencanaan audit. Alasannya, yang pertama, jika perencanaan tidak dilakukan dengan matang, auditor berisiko melewatkan area-area penting yang rawan salah saji. Yang kedua, disinilah auditor menentukan strategi, ruang lingkup, alokasi waktu, personel, serta penilaian awal resiko, yang semuanya sangat mempengaruhi efektivitas audit. Yang ketiga, perencanaan yang baik membantu auditor lebih efisien, fokus pada area risiko yang tinggi, dan menghasilkan opini yang berkualitas. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor secara tidak sengaja menyatakan opini wajar atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko ini terdiri dari 3 risiko inheren, risiko pengendalian, risiko deteksi. Dari analisis saya terhadap risiko audit atas proyek penambangan di Raja Ampat, pertama, bagian risiko inheren merupakan bagian yang sangat tinggi dikarenakan lingkungan Raja Ampat adalah kawasan konservasi laut kelas dunia dengan status ekologis sangat sensitif dan dilindungi. Selanjutnya, penambangan di wilayah ini dapat memicu risiko salah saji material terkait biaya lingkungan, kewajiban hukum, dan pengungkapan. Selanjutnya ada kompleksitas perizinan dan potensi pelanggaran hukum menambah risiko. Yang kedua, risiko pengendalian merupakan bagian yang sangat tinggi karena jika perusahaan baru masuk proyek ini, sistem pengendalian internal atas aktivitas penambangan bisa belum matang. Selanjutnya, kurangnya prosedur pengawasan, kepatuhan, dan pelaporan terkait aktivitas lingkungan bisa menyebabkan data yang tidak akurat. Selanjutnya, potensi adanya ketidaksesuaian laporan biaya eksplorasi
kewajiban hukum, atau kompensasi lingkungan. Yang ketiga, ada risiko deteksi. Bagian ini perlu diwaspadai karena informasi belum diungkap secara jelas. Selanjutnya, manajemen menyembunyikan informasi kontroversial. Dan yang terakhir, dokumen legal dan lingkungan bersifat teknis dan memerlukan keahlian tambahan. Sebagai auditor dari KAP yang sedang mengaudit Family Mart, akun yang paling beresiko untuk diaudit adalah persediaan. Mengapa akun persediaan paling beresiko? Karena yang pertama, ribuan jenis barang dagang dijual setiap hari, dari makanan ringan hingga produk segar. Yang kedua, transaksi masuk dan keluar sangat cepat, sehingga rawan salah saji atau kesalahan pencatatan. Yang ketiga, barang-barang mudah rusak atau kadaluarsa, seperti makanan beku, susu, dan produk segar, rentan terhadap kerusakan fisik. Dan yang keempat, beberapa persediaan mungkin dinilai dengan metode FIFO atau harga terendah antara biaya dan nilai realisasi bersih. Nah, dalam kasus ini, 3 risiko audit atas akun persediaan di bagian risiko bawaan termasuk tinggi, karena sifat bisnis retail dengan banyak item yang bernilai kecil namun dalam jumlah besar. Yang kedua, risiko pengendalian, termasuk sedang hingga tinggi, tergantung pada sistem manajemen persediaan. Jika sistem pengendalian internal lemah, misalkan stok off-name tidak rutin, maka risiko ini meningkat. Yang ketiga, risiko deteksi, termasuk sedang karena saya sebagai auditor tidak dapat memverifikasi seluruh jenis barang, apalagi jika tersebar di banyak cabang. Selanjutnya, sampling tidak tepat atau kurangnya prosedur alternatif akan meningkatkan risiko tidak terdeteksinya salah saji. Dari yang sudah saya pelajari selama 1 semester, prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh setiap auditor, pertama ada integritas. Di sini, auditor harus jujur, tegas dalam prinsip moral, dan tidak melakukan manipulasi atau penyesatan. Yang kedua, objektivitas. Di sini, sebagai auditor, tidak boleh membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh eksternal mempengaruhi pertimbangan profesional. Yang ketiga ada kompetensi profesional dan kehati-hatian. Di sini, auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta melaksanakan audit dengan standar profesional yang tinggi. Yang keempat, kerahasiaan. Di sini, auditor tidak boleh mengungkapkan informasi klien tanpa izin, kecuali diwajibkan secara hukum atau regulasi. Dan yang kelima, perilaku profesional. Di sini auditor wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari tindakan yang mencoreng reputasi profesi.